Ya, Ramadan ini merupakan acara tahunan nih yang diselenggarakan oleh Agile HR Indonesia dan didukung oleh Better Co. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di hari ini Sabtu 15 Maret 2025 di acara Glow Ramadan episode ketiga dengan tema Psychological Safety yang akan dibawakan langsung oleh Kang Idur selaku Director of Learning Better Co dan OKR Coach yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah setia hadir bersama kita ya setiap hari Sabtu jam 10. Sudah 3 kali ini kita ketemu sama teman-teman yang sudah hadir setiap weekend. Untuk saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir dan baru gabung hari ini. Kita hari ini bisa langsung untuk ngobrol bareng ya, tentunya bersama Kang Idur dengan tema psychological safety. Oke, nah untuk itu izinkan saya memperkenalkan Better Co itu apa sih? Nah, Better Co itu merupakan konsultan manajemen teman-teman yang membantu untuk mengoptimalkan organisasi Anda. Nah, ini para founders kita, salah satunya Kang Rudi atau biasa panggilan akrabnya itu biasa dipanggil Kang Idur yang hari ini akan hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tentang psychological safety. Assalamualaikum Kang Idur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya sama Kang Idur tentang psychological safety. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa keahlian kami. Ini adalah layanan kami, diantaranya itu adalah Rising. Rising ini merupakan organisasi manajemen yang dikelola oleh Better Co. Nah, selama Rising mengudara di Indonesia, Rising sudah membantu banyak banget perusahaan nih teman-teman, yaitu untuk workload analysis dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang tertarik ingin kita demokan penggunaan aplikasi Rising, boleh silakan scan barcode di bawah ini untuk penjadwalan demo Rising. Nanti akan dihubungi oleh tim admin kita, gitu. Nah, spesial juga untuk teman-teman yang hadir hari ini ya, kita membuka kesempatan untuk free konsultasi untuk 3 orang pendaftar tercepat yang scan barcode di bawah ini nih untuk bisa berkesempatan konsultasi bersama Kang Idur mengenai psychological safety. Nah, kita hanya membuka kuota 3 orang ya, teman-teman ya. Jadi silakan di-scan barcode-nya, lalu daftar, nanti akan dihubungi oleh tim admin kita. Nah, hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, pembicara kita hari ini yaitu Kang Rudi atau biasa dipanggil Kang Idur. Beliau merupakan Director of Learning dari Better Co. Nah, ini merupakan profil singkatnya beliau. Boleh teman-teman juga langsung connect sama Kang Idur di LinkedIn melalui username-nya ada di bawah sini. Beliau sudah 14 tahun berpengalaman di People Development, Learning and Consultant gitu. Oke, kita sudah tanpa berlama-lama lagi. Aku juga sendiri nggak sabar nih mau dengerin langsung, mau menyimak langsung materi yang akan dibawakan oleh Kang Idur. Silakan Kang Idur, ku persembahkan panggungnya kepada Kang Idur. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Manera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat hari Sabtu, weekend di Ramadan bulan minggu ketiga ya. Ya. Ini udah 3 kali kita di acara Glow. Nah, mungkin teman-teman semua udah ada yang ikut dari satu, yang kedua gitu ya. Ada juga yang mungkin baru hadir di sesi ketiga ini juga. Tapi nggak apa-apa. Ini memang bukan series gitu ya. Ini jadi emang kita sebut micro learning gitu. Nah, ada topik hari ini yang saya mau bawain tentang psychological safety. Nah, cuman memang di hari ini nggak takkan terlalu banyak materi gitu ya. Jadi sebenarnya saya pengennya lebih kayak ya, interaktif aja gitu, interaktif. Dan kita kan banyak diskusi gitu ya. Ya mungkin nanti kalau yang sambil nyetir atau lagi sambil apa gitu, jadi apa namanya agak perlu effort dikit lah gitu ya, gitu.
Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan mulai aja. Jadi kita akan mulai dulu perkenalan gitu ya. Aku mau perkenalan. Nah, tapi gimana caranya? Tapi ini mudah-mudahan teman-teman ada di ini ya, di laptop gitu ya. Sebetulnya di ini juga bisa sih di apa namanya? Di HP atau di tab gitu. Nah, kita akan mulai dulu dari perkenalan. Jadi ya, kita akan coba masuk ke sorry, masuk ke Canva. Boleh kasih linknya untuk Canva-nya? Oke, Wah, siap. udah. Oke. Ya, oh ini. Lalu nanti silakan masuk nanti ke sini ya, kayak gini nanti apa namanya tampilannya gitu. Linknya sudah dikasih di grup di Zoom. Sudah, sudah. Sudah ada di Zoom ya, di Zoom chat. Teman-teman bisa klik aja. Ini bisa anonimus masuknya. Gitu, silakan masuk dulu ke link yang sudah dikasih, link gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan mengisi nama di sini, asal perusahaan, domisili. Kenapa sih mau ikutan webinar ini gitu ya? Ambil aja sticky notes yang ada di sampingnya ini gitu ya. Nih ada mau warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah, terserah. Silakan ambil isi nama perusahaan ya, organisasinya apa, institusinya apa, lalu kemudian domisilinya di mana, terus kenapa sih mau ikutan webinar gitu ya. Nah, ditulis dulu, nanti kalau sudah ditulis, ditempel atau ditempatkan di orbital ini nih. Kita sebutnya konstelasi gitu ya. Mungkin ini lebih ke orbit gitu ya kalau yang ini. Jadi kita mau buat apa namanya kayak orbital gini buat teman-teman yang sudah kalau misalnya gini, saya mah udah ngerti banget tentang psychological safety nih gitu, sehingga mau ngobrol-ngobrol, diskusi gitu ya, dan justru malah bisa memberikan ilmu-ilmu tentang psychological safety gitu ya. Nah, berarti kalau udah oke banget, jadi akan ditempel di tengah-tengah sini gitu ya, di matahari ini. Jadi semakin mengerti, semakin paham, semakin berpengalaman dengan psychological safety, jadi semakin dekat dengan matahari. Tapi kalau misalnya contohnya, saya mah baru kali ini tuh dengar namanya psychological safety. Nah, berarti taruhnya di bagian yang orbit paling terakhir gitu, atau makan di luar orbit yang tidak apa namanya tidak mengorbit dia. Nah, boleh gitu ya. Silahkan diisi nama, asal perusahaannya atau organisasinya, domisilinya di mana, terus alasannya kenapa sih mau ikutan webinar ini gitu. Oke. Nah, silakan diisi. Yang lain ini udah masuk berapa orang ya ini? Ada berapa yang masuk gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan login bisa juga apa namanya? Bisa juga masukin apa fotonya boleh kok. Ajang fotonya boleh. Oke. Farah. Farah. Silakan. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, ini banyak yang ada di waiting room. Yang di waiting room, tolong dikasih lagi kali ya, Oke, itunya, linknya ya. linknya. Hmm. Iya, takutnya nggak kebaca yang sebelum masuk. Oke, oke. Ya, silakan yang sudah hadir masuk ke dalam Canva-nya ya. Linknya akan ada di Zoom chat, di Zoom chat. Teman-teman yang baru hadir, silakan masuk di link Zoom chat. Ngapain sih ini? Ini kita perkenalan dulu nama, asal perusahaannya atau organisasinya, company-nya, terus kemudian domisili,
Terus alasannya ikut webinar itu kayak gimana gitu ya? Kenapa gitu? Nah, lalu gimana cara nempatinnya? Nempatin orbitnya ada sesuai dengan pengalamannya terkait dengan psychological safety. Jadi kalau misalnya sangat berpengalaman, udah pernah implementasi, bahkan menjadi pembicara, nah itu taruh aja di tengah-tengah sini nih. Memang justru adalah orbitnya, jadi senternya gitu. Tapi kalau baru dengar pertama kali nih, taruh di paling ujung gitu. Silakan teman-teman yang lain. Ini masih kita tungguin gitu ya. Ini sambil latihan menggunakan kanvasnya ini, karena nanti kita banyak menggunakan Canva ini sih sebetulnya gitu. Wah, Pram, Telkom Bogor, Telkom. Oh, dari Telkom. Kirain Telkom Bogor. Oke, ditempel ya kalau udah ditulis ditempel di orbitnya ini. Nah, orbitnya sesuai dengan pengalamannya, skillnya, pengetahuannya gitu. Semakin dekat dengan si mataharinya berarti semakin berpengalaman, semakin tahu gitu ya. Tapi kalau yang baru pernah dengar ya berarti semakin jauh gitu. Wah, karena interest dengan hal-hal psikologis, nah, menarik. Tekanan psikologis gitu ya, seneng juga ya. Oke, coba saya lihat-lihat lagi nih siapa saja yang sudah hadir. Mas Dodo, Serdo ya nih. Mas Januar, Mas Januar. Mas Januar, ini L'Oreal ya, Mas Januar? Wah, ada hadir juga. Mas Erwan. Silakan yang belum mengisi, isi dulu. Nah, tenang kita. Sementara monitor dulu, saya sedang dalam perjalanan. Siap. Sip. Oke. Nah, yang lain boleh? Silakan diisi. Coba kita lihat dulu sementara konstelasinya seperti apa. Gitu ya. Wah. Oke. Mbak Osita, Sabila gitu ya. Ini yang sebelah kanan juga boleh loh di sini. Ini kosong di kiri semua kayaknya ya. Gini. Nah, sebelah kanan juga boleh diisi. Jadi kelihatan. Gitu. Yang lain boleh ikutan nimbrung. Hmm. Coba dikasih linknya lagi, Mbak Nira. Oke. Kita berkala nih linknya harus dikasih Ya. karena banyak yang keluar masuk kan. Oke, diisi silakan. Nanti buat ini juga loh ini freelance dan job Jogja. Apakah sudah safety secara psikologis? Gimana cara mengutamakan safety psikologi gitu? Oke, nah Mas Erwan di mana nih ininya naroknya? Apa emang di sini atau di mana? Iya Mas, di luar. Oh Orang di belum ngerti luar. kok. Oh siap siap Ya, siap. makasih Mas Idur. Ya siap. Oh, akhirnya belum ditempatin sini soalnya. Oke deh. Siap, nanti sama-sama kita ngobrol. Di sini saya yakin juga banyak yang juga sudah tahu ya, sudah implement gitu, sudah bisa sharing gitu ke teman yang lain. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol diskusi gitu. Oke, kalau gitu sambil kita baca-baca dulu deh kita. Mas Nirio, Mas apa Mbak nih? Nirio ya, dari Sleepy. Sudah pernah dengar tapi masih ragu implementasinya. Oke, Mas Pram.
belajar lagi buat nguatin muscle knowledge, izin active listening ya soalnya sambil nyetir. Oke. Mas Erdo, tiga raksa Satria Ambarawa. Apa? Nggak tahu. Tiga satu. Ini lagi di Ambarawa Mas Erdo. Menteri berani mencoba, berani salah. Iya lagi di Ambarawa nih. Tahu nggak Woi, kota namanya Ambarawa? tahu dong. Wih, hebat. Berarti Oh, hebat. SD-nya nggak bolos. Banyak yang nggak tahu loh. Masa sih? Oke, oke. Tapi emang aslinya Ambarawa ya Mas Erdo ya? Ya lagi jenguk ibu. Ah, ibu. Oh, siap, siap. Siap. Mbak Osi, freelance, non job, Jogja, evaluasi diri selama ini kalau kerja apa sudah safety, secara psikologis, gimana cari perusahaan yang mengutamakan safety, psikologi gitu. Oke, Mbak Nesa, Gondowangi, oh natur. Gimana Mbak Nesa? Karena interest dengan hal psikologis. Berarti orang psikologi ya. Mbak Nesa mana Mbak Nesa? Mbak Nesa, Hadir, Pak. wah, ini Mbak Nesa di Natur sebagai apa nih? HR atau Ya, sebagai apa aja. owner Ya, di ya? HR, Owner Pak. ya? Apa? Bukan di HR, Pak. Oh, HR. Oke, oke, oke. Ya nggak apa-apa juga Mbak kalau owner nggak, kita nggak ngelarang di sini. Belum, belum. Belum. Amin. Belum, masih banyak yang lebih. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Nanti kita sementara sambil jalan teman-teman yang lain kita masukin lagi karena nanti kita banyak ngobrol-ngobrol sebenarnya di sini ya pakai Canvas juga gitu. Kenapa kita cobain pakai Canvas supaya nanti ada artefaknya gitu ngobrol-ngobrolnya diskusinya gitu kurang lebih. So jadi bisa eh, bisa diambil diskusinya gitu mungkin buat di organisasinya kurang lebih ke itu. Oke, sementara ini kita tunggu dulu teman-teman yang mau mau sambil mengisi gitu ya tentang perkenalannya boleh kalian diisi dulu sambil kita lanjut the, sambil kita lanjut dulu tentang psychological safety-nya gitu. Nah, wah ini mulai banyak yang berdatangan sebetulnya. Nah, tapi memang benar tadi mulainya memang agak perlu agak ke belakangin gitu supaya banyak yang ikutan di sininya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke intronya dulu kali ya gitu. Sebentar. Masih di kanvas yang sama. Jadi teman-teman mungkin nggak usah ditutup si kanvasnya sebetulnya. Sebelum kita mulai tentang psychological safety-nya, diskusinya boleh dong ke bawah dikit ya, ke bawah kanvasnya. Itu ada kanvas yang lain nih. What is psychological safety? Apa sih menurut teman-teman semua itu psychological safety gitu ya? Nah, yang kedua di bawahnya apa sih yang bukan psychological safety gitu. Jadi ada dua yang perlu diisi. Ambil aja teksnya dari sticky notesnya dari samping, langsung ketik gitu ya. Ini bisa besarin kecilin gitu ya. Psychological safety adalah apa misalkan perasaan di mana gitu misalnya. Karyawan bisa aman untuk dada gitu. Silakan diisi menurut teman-teman semua psychological safety itu apa sih gitu. Gitu. Oke, silakan. Mulai. Berapa lama ya waktunya ya? Mungkin 3 menit dulu kali ya, 3 menit ya. Silakan. 3 menit dari sekarang. Ini saya kasih timer deh. 03.
Ya, pakai sticky notes ya, nulisnya. Jadi ambil sticky notes di sampingnya. Kalau mau di copy paste boleh copy paste gitu ya. Copy terus tinggal di paste ke sini gitu. Silakan. Di HP juga bisa kok, Coach Fajri. Boleh, boleh. Eh, yang lain boleh, silakan tulis. Menurut teman-teman semua, apa sih psychological safety itu gitu ya? Dan apa yang bukan psychological safety gitu ya? Yang em, yang baru join silakan boleh masuk ke Canva-nya, itu linknya udah ada di share oleh Mbak Nira. Di Zoom chatnya. Canva soalnya joinnya pakai HP. Iya, iya. Apa nanti kita ada sesi diskusinya juga. Iya, oke. Waktunya 3 menit. Ada yang masih nulis silakan. Kalau yang masih mau nulis boleh. Silakan diisi apa ya? Perasaan aman, Tarsir. Oke. Kalau yang what is not psychological safety itu apa sih gitu ya? Misalkan kalau yang psychological safety kan bebas ngomong gitu ya, bebas pendapat misalnya gitu tulisnya. Tapi yang not itu, oh ya nggak boleh dong. Psychological safety itu bukan ngomong sembarangan misalkan gitu ya, menjelekkan. Nah, misalnya gitu ya. Gitu. Nah, coba kita lihat dulu nih. Mbak Nesa. Psychological safety itu adalah kondisi-kondisi yang mendukung psikologi seorang bisa merasa aman dalam hal pekerjaan. Oke, Mbak Debi silakan kalau lagi nulis nih Mbak Debi. Mungkin kita kasih waktu 2 menit lagi kali ya. Soalnya baru ada yang masuk nih. 2 menit lagi. Kan masih yang lebih love. Wah ya tuh kata Mas Erdo benar. Kata Mas Erwan. Mas Aman menyampaikan pendapat tanpa dibully. Wah, takutnya sering dibully ya. Bebas ngomong tanpa konsekuensi selalu akur atau nggak pernah ada konflik. Oke. Oh ini what is not psychological safety? Apakah berarti bukan perasaan aman karena semua orang dalam organisasi saling support? Ini iya, ini termasuk psychological safety apa bukan? Hmm, perasaan aman. Intinya aman atau berbicara mengambil untuk mengambil risiko interpersonal. Oke. Hmm.
Wah, seru juga ya. Kalau kita ini. Tidak bertanggung jawab dengan pendapat yang disampaikan. Oh, kita bahas dikit ya. Ini habis ini ya. Yep. Mau ada. Oke. Iya. Waktunya habis ya. Kita coba bahas dikit lah ya. Coba ini siapa ini yang intinya aman atau berbicara untuk mengambil risiko interpersonal. Nah, gimana nih? Mbak Debbie ya kayaknya tadi ya. Boleh mungkin open mic dulu gitu. Iya, heeh. Ya, silakan. Mbak Debbie dari mana? Perusahaannya atau domisilinya di mana? Saya di BSD, perusahaan saya di daerah Jakarta Selatan. Oke. Seperti saya dari Biwel, saya grup gitu, Pak. Ya. Oke. Ya, Terus? sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih, kalau safety psikologi sih, ya intinya kita merasa aman sih untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu, apapun yang kita ambil, resiko apapun, yang apa ya, tindakan apapun yang kita ambil tuh kita ngerasa aman. Jadi kayak eh, mau mengambil keputusan, terus kita nggak setuju dengan suatu hal, Hmm. kita bebas sih untuk mengeluarkan pendapat atau mengambil keputusan atau melakukan Hmm. tindakan. Lebih ke arah situ sih. Oke, oke. Terima kasih, Mbak Debbie. Iya. Nah, itu kan yang psychological safety. Nah, yang bukan psychological safety itu apa sih? Karena kan tadi kata Mbak Debbie adalah, oh kita tuh aman mau ngomongin apapun pendapat atau challenge gitu ya, pendapat orang lain gitu. Nah, tapi yang bukan psychological safety itu apa? Nah, kita coba lihat di sini. Kalau kondisi netral para pekerja, oh itu bukan psychological safety ya? Misalkan pengalaman baru, achievement KPI. Ini gimana maksudnya nih Mbak NS, Mbak Nesa nih, Mbak Nesa lagi ya. Sebenarnya saya juga belum familiar sih Pak sama istilah psychological safety. Jadi kalau diartikan apa yang bukan psychological safety, mungkin kalau menurut saya pribadi pengalaman itu ya udah gitu tinggal dijalanin aja gitu. Ya, Kalau ya. memang bagus ya oke perform, kalau enggak ya sudah ayo develop lagi gitu. Tapi tidak terlalu menyinggung hal-hal psikologis seseorang sih. Oke, oke. Gitu. Siap, siap. Nah, nanti kita akan bahas dikit di sini agak menyinggung-nyinggung nantinya. Boleh, Oke, terima kasih. Nah, kalau ini bebas ngomong tanpa konsekuensi, selalu akur atau nggak pernah ada konflik. Wah, bukannya bagus ya ini ya kan nggak ada konflik. Bikin orang nyaman terus. Gimana nih? Ini siapa yang nulis tadi nih? Aku Kang. Oke, siap. Ya, jadi kalau eh, terlalu bebas ngomong tapi ya ngasal itu bukan psychological safety. Oke. Terus kalau terlalu aman atau nyaman-nyaman saja, nggak ada gesekan ya sama sekali, itu juga bukan psychological safety. Oke, jadi harus ada konflik ya. Jadi konflik yang sehat lah. Sehat. Oke. Jadi memang psychological safety itu bukan berarti semuanya itu tenang, aman, damai gitu ya, bukan gitu ya, berarti. Oke, terima kasih. Nah, menarik sekali. Tadi kita udah bahas teman-teman semuanya pandangan tentang psychological safety dan what is not psychological safety. Jadi mungkin kita akan cerita sedikit tentang psychological safety itu apa sih dan apa yang bukan termasuk psychological safety. Oke. Nah, oke. Nah, tadi mungkin udah benar semua lah ya. Mirip-mirip kalau kita ngomongin psychological safety itu sebetulnya adalah sebuah konsep gitu ya, the belief gitu yang lebih kalau mau lebih dalam lagi bahwa environment pekerjaan kita itu memang safe buat interpersonal risk taking gitu ya. Ini apa sih
interpersonal risk taking gitu maksudnya. Jadi ini adalah ketika sebuah environment di pekerjaan, di tim, baik di tim, di organisasi secara keseluruhan itu merasa nyaman untuk menyampaikan ide gitu ya, pertanyaan gitu ya, tanpa harus khawatir untuk nanti ini nanti ditolak nanti ditolak lagi gitu ya, atau wah lu banyak bertanya nih gitu, udah besok-besok nggak usah ikutan meeting gitu ya. Jadi itu bagian dari bullying gitu. Jadi secara psikologis dia para karyawan ini, para pekerja ini merasa senang justru mengeluarkan ide-idenya gitu ya. Karena kenapa? Karena environment-nya dibuat, diset sedemikian rupa sehingga orang itu justru jadi banyak ngeluarin ide, men-challenge satu sama lain yang tadi dibilang bahwa konflik yang sehat gitu ya, konflik yang sehat. Tapi tetap aja bahwa dasarnya adalah perlu saling menghormati gitu ya, percaya, bebas gitu ya. Dan saling terbuka gitu terkait dengan kesulitannya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi psychological safety kalau menurut Amy Edmondson di dalam bukunya The Fearless Organization dia cerita seperti itu. Dan si Amy Edmondson ini adalah salah satu orang yang mencetuskan term gitu ya, istilah si psychological safety gitu ya gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin di tech gitu ya, mungkin pernah dengar tentang Project Aristotle namanya. Nah, Project Aristotle ini adalah salah satu projectnya di Google yang terkait dengan people. Nah, terkait dengan efektivitas tim gitu. Nah, tim itu sangat efektif. Apa sih faktornya gitu? Nah, faktor yang pertama ternyata adalah psychological safety gitu. Jadi tim-tim yang produktif itu adalah tim yang secara psikologis itu dia safety untuk bisa melakukan yang tadi, menyampaikan ide, pertanyaan, nge-challenge gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, menariknya apa yang tidak ya atau yang bukan psychological safety gitu. Nah, psychological safety itu bukan being nice gitu ya, maksudnya yang baik terus ya senyum mesem-mesem gitu ya penuh dengan muslihat. Dengan muslihat. Jadi bukan itu sebenarnya intinya gitu ya, bukan itu intinya, bukan berarti kita nggak boleh nice ke orang lain, tapi psychological safety itu bukan ngomongin being nice gitu. Nah yang kedua, psychological itu bukan terkait dengan personality factor gitu ya. Jadi apakah orang mau ngomong, mau nggak ngomong gitu ya, introvert atau extrovert itu sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Jadi psychological safety itu justru ngebangun environment-nya supaya siapapun, apapun personality-nya itu bisa mengungkapkan pendapatnya, idenya, men-challenge gitu. Ya, oke. Nah yang ketiga itu, jadi psychological safety is not just another word for trust. Nah ini justru trust ini terbangun kan interpersonal kalau trust kan ya. Jadi kalau psychological safety ini dia lebih komunal sifatnya. Jadi organisasi ini menjadi lebih safe. Nah, ketika hubungan orang-orang itu trust, nah psychological safety-nya juga akan lebih baik lagi gitu. Nah, yang keempat adalah ini tadi yang kita ngomongin tentang performance tadi sempat dibahas ya. Psychological safety is not about lowering performance standards. Kenapa? Kok bisa orang jadi punya pikiran lowering performance standard? Karena kan tadi kita bilang bahwa semua orang boleh ngasih ide, nge-challenge gitu, dan being nice gitu ya bisa jadi sehingga kayak ya udah deh kita ngikutin yang standar itu aja, jadi akhirnya malah turun gitu kan. Nah psychological safety ini nggak ngomongin tentang lowering performance standard, justru kebalikannya gitu. Gimana? Nah jadi secara relativitas gitu ya, psychological safety dengan performance standards ini saling terikat gitu ya. Ini kurang lebih matriksnya kalau kita lihat gitu ya. Ketika secara psychological safety itu bagus ya dan performance standar bagus, dia akan sampai di puncak learning and high performance zone gitu. Orang-orang tuh belajar, growth, berinovasi, kreatif gitu ya. Di level ini. Karena apa? Standar performance-nya tinggi, standarnya psychological safety-nya juga tinggi. Nah, tapi kalau misalkan ekstrimnya di bawahnya bahwa
nggak ada psychological safety. Semua orang nggak boleh ngomong, nggak boleh mengungkapkan pendapat, dibully kalau misalkan ada inovasi atau ada kreativitas yang coba diomongin. Lalu kemudian standarnya juga low gitu. Nah ini biasanya apati orang ya, orang datang mungkin kerja ya udah sekedar kerja, udah selesai udah gitu, nggak mau lah melakukan apa improvement apa disebut di dalam proses ini, nggak ada dia. Pokoknya udah selesai gitu ya. Standarnya low aja, pokoknya udah nyelesain pekerjaan gitu. Nah kalau misalkan psychological safety-nya tinggi tapi low performance standard ya, dia akan jadi comfort zone gitu. Mungkin karena dia semua orang bebas ngasih ide, tapi ya secara performance biasa-biasa aja gitu ya. Semua orang ngomong, semua orang mengungkapkan pendapat gitu. Wah seneng kan tuh ada menteri. Tapi kalau kita suruh kerja ya udahlah, yang penting barnya cukup sampai selesai aja gitu. Nggak mau dinaikin standarnya. Nah terakhir yang mungkin ini juga eh, jadi concern gitu ya, ketika performance standarnya tinggi, orang-orang tuh bagus banget mencapai itu sih performance standar yang tinggi itu, tapi nggak ada psychological safety gitu. Orang nggak boleh berinovasi, nggak bisa ngeluarin ide-ide, nggak bisa growth gitu dari proses dia belajar untuk melakukan improvisasi misalkan atau inovasi di timnya gitu ya. Maka dia jadi di anxiety zone gitu. Ya orang ketakutan kan ya, terlalu cemas gitu, karena ketika dia memenuhi standar performance-nya, dia juga nggak bisa mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik. Kalau misalkan ngasih ide nggak pernah diterima, nggak pernah coba didengar gitu ya. Jadi anxiety di sini. Nah ini lead kemana, ke burnout, orang gampang stres gitu ya, absenteeism gitu ya, orang gampang dikit-dikit nanti sakit gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi psychological safety itu bukan berarti kita nurunin standar performance kita gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa artikel menarik gitu ya tentang psychological safety gitu ya. Jadi psychological safety itu menurut British Medical Journal itu bisa menurunkan gitu ya, menurunkan angka depresi sebetulnya di dalam pekerjaan gitu. Nah, artinya kalau misalkan psychological safety-nya buruk di sebuah perusahaan, itu akan membuat resiko timbulnya gejala depresi sampai 3 kali lipat gitu. Jadi semakin tidak safe itu semakin banyak orang depresi gitu ya. Terutama di perusahaan itu gitu. Nah, yang lain lagi riset di Australia menarik, ini juga cukup menarik gitu ya. Jadi kalau tidak ada perusahaan psychological safety-nya buruk di perusahaan itu bisa merugikan karyawan juga gitu, merugikan perusahaan sampai $180.000 per tahun. Ini untuk per 100 karyawan gitu ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang ada bekerja di organisasi yang dia secara psychological safety-nya buruk, dia akan sering absen gitu ya, sering absen, sering sakit, sering izin gitu lah ya, kurang lebih. Jadi secara mental health gitu ya, mental maupun secara finansial ini juga sebetulnya berpengaruh ya, punya benefit gitu ke perusahaan dan juga ke orang-orang di dalam perusahaan gitu kurang lebih ya. Jadi itu salah duanya benefitnya ada ya. Tentu aja banyak banget benefit lain gitu ya, yang bisa yang harus kita improve gitu ya sebetulnya psychology safety-nya supaya dapat ini semua nih. Yang pertama, enhance creativity and idea generation gitu ya, karena semua orang boleh ngasih ide, boleh tidak di blame ketika bahkan misalnya udah dieksekusi idenya kayaknya kurang pas gitu ya, tidak disalahkan gitu ya, karena semuanya adalah keputusan bareng-bareng gitu ya. Terus fewer workplace challenge and obstacles, ini sebenarnya lebih ke arah karena semua orang bebas ngomong gitu ya, boleh ngomong untuk hal-hal yang mungkin dirasa dia sulit, ada kesulitan, sehingga sebenarnya challenge dan obstacle-nya itu nggak harus sampai besar dulu baru orang ngomong gitu ya. Kadang-kadang di beberapa perusahaan
kita atau di beberapa tim mungkin kita pernah ngerasa gitu, ini kenapa baru ngomong kan gitu ya, sering tuh ada bahasa itu, sering kok baru ngomong gitu ya. Nah karena ya aku nanti kalau ngomong gitu dikit-dikit dibilang gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa gitu kan, ya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah banyak banget lagi sebenarnya benefitnya yang lain, ada better overall standard, quality, terus stronger employee commitment, gitu ya. Terus pasti improve overall well-being and job satisfaction. Nah, yang terakhir adalah more engaging and supportive work culture gitu. Jadi saling saling support nanti timnya gitu. Jadi nggak silo lagi gitu ya. Apa itu silo? Silo itu kayak orang ngerjainnya masing-masing nafsi-nafsi. Ya udah terserah aja, kalau marketing itu mah urusannya marketing, bukan urusannya IT. Nggak usah diurusin, biarin aja gitu ya. Itu mah urusannya orang sales, bukan urusan operasional. Udah terserah aja bagaimana, yang penting sales gue lancar gitu kan. Ya gitu ya, lebih. Jadi kurang lebih ini benefitnya ketika ada psychological safety di sebuah perusahaan. Nah, apalagi sih yang di masa sekarang yang membutuhkan, ya sekarang kan adaptability kita perlu tinggi ya di perusahaan ini. Maka penting banget punya karyawan yang kreatif, ide-idenya bagus, terus juga adaptif terhadap lingkungan business environment lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di ini menarik juga di Timothy Clark ngomong tentang stage di psychological safety. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah sempet ngisi belum ya? Waktu itu kemarin kita punya assessment gitu untuk ngukur si 4 stage psychological safety ini di timnya teman-teman masing-masing ya, di tim di organisasinya atau di timnya masing-masing. Mungkin bisa buat yang udah ngisi itu ada beberapa yang wah udah 4. Ya 4 tuh maksudnya udah di level udah oke, berarti udah oke banget gitu ya. Lalu ada juga ya yang mungkin ada yang 2, ada juga yang 1 gitu. Nah, yang belum mungkin bisa dibantu Mbak Nera tuh dikasih linknya yang link assessmentnya gitu ya. Nanti boleh setelah ini. Siap. Oke, tapi saya mau lihat-lihat dulu deh chat gitu ya. Nah, wah milenial harus banget belajar ini dong ya. Soalnya tingkat people pleasure kita maks banget dibanding Gen Z. Wah, iya kalau misalkan sempet ikut yang di sesi 1 gitu ya. Milenial tuh kan deket sama Gen X itu dianggap ini terdekat gitu ya. Jadi sok-sok dekat, suka sok-sok dekat kalau milenial. Jadi people pleasure-nya lumayan tinggi sebetulnya. Mas Mbak dibanding Gen Z. Ya kalau Gen Z mah nggak ada. Kalau kita lagi kalau kita lagi bercanda-bercanda, ya Allah ini akhlaknya gimana sih gitu. Oke. Nah ini nggak blaming ya. Coach, kayaknya materi ini perlu ada deh buat calon direktur baru di grup holding, bahkan first line manager, atau bahkan masuk dalam program culture perusahaan. Iya, betul. Betul, Coach Fajri. Jadi, di beberapa perusahaan waktu saya masih bekerja di perusahaan-perusahaan lain, memang salah satu yang agenda besar culture itu psychological safety. Apalagi kalau waktu itu kan saya banyak di startup ya. Apalagi waktu di startup gitu ya. Di startup nih penting banget psychological safety gitu. Build culture butuh waktu, Pak. Iya, betul. Butuh waktu, betul. Nah, makanya dari awal, apalagi kalau yang di startup tuh dari awal harusnya udah di set gitu. Saya senang ngambil gitu. Kurang lebih. Oke, menarik, kita akan masuk dulu. Jadi linknya udah dikasih ya. Nah, nanti bisa teman-teman isi-isi gitu ya. Isi, nah nanti langsung dapat hasilnya gitu lebih. Oke. Itu kalau mau tahu timnya. Nah, menurut Timothy Clark gitu ya. Jadi ada beberapa stage sebetulnya di psychological safety. Yang pertama itu stage inclusion safety. Jadi di stage 1 ini sebetulnya ketika kita ngomongin psychological safety, orang-orang ini harus merasa sudah diterima gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin
diversity is a fact kan, maksudnya ya kita diverse gitu ya, ada beda-beda gitu. Nah, inclusion ini hal yang lain gitu, bahwa apakah kita berbeda terus kita diterima tuh dalam arti ya oke, jalan bareng kita, ayo setiap orang baik dari universitas mana kayak skill lo apa kayak gitu ya, ketika sudah masuk di tim di perusahaan maka mereka perlu diterima dan dihargai semua pendapat mereka. Jadi nggak ada kalau misalkan anak UI beda nih sama anak Brawijaya gitu ya, atau anak ITB beda nih sama anak apa namanya yang lain gitu. Jadi nggak boleh dibeda-bedain gitu. Kalau misalkan memang idenya lebih bagus ya bisa jadi lebih bisa diterima gitu. Jadi ini yang paling penting dulu yang di stage pertama. Jadi ini fundamental bahwa setiap orang itu punya hak yang sama gitu ya, kurang lebih. Dia harus di-include dalam proses perusahaan gitu, bisnis proses di perusahaan. Nah, yang kedua learner safety gitu ya. Jadi di lingkungan pekerjaan ini kita harus memungkinkan bahwa orang-orang tuh karyawan tuh boleh bertanya gitu ya, boleh mencoba hal-hal yang baru, belajar dari kesalahan tanpa takut disalahkan gitu ya, tanpa harus dihukum gitu ya. Di dalam konteks-konteks tentu ini tentu aja bukan melulu terkait dengan tentang training gitu ya. Harus di training formal gitu. Bahkan ini dalam konteks pekerjaan mereka harus bisa men-challenge status quo dalam tanda kutip gitu ya. Apa kayaknya bisa diimprove deh kayak begini A, B, C dan sebagainya. Nah, ketika perusahaan atau tim ya, organisasi itu bisa nge-serve membuat lingkungan seperti ini, berarti ini udah di stage learner safety nih gitu. Jadi setiap orang safe gitu, aman untuk belajar. Gitu. Belajar dari kesalahan. Nah, tentu aja nanti di dalam konteks yang lain ada satu bukunya Amy Edmondson yang kedua tuh terkait dengan failure gitu ya. Sebenarnya kegagalan yang seperti apa sih yang bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Jadi belajar itu kesalahannya itu bukan kesalahan sesuatu yang pasti bukan kesalahan yang disengaja gitu kan. Yang kedua itu bukan kesalahan yang mendasar. Artinya mendasar itu ya memang SOP yang biasanya harus diikutin gitu ya. Terus dia melakukan kesalahan terus. Nah, bukan itu sebetulnya yang dijadikan learner safety gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya kompleks learning atau sifatnya nanti innovation gitu. Nah, yang ketiga contributor safety. Jadi karyawan harus pede nih untuk menyampaikan idenya gitu ya. Terus nunjukin kemampuannya, skillnya gitu ya, tanpa harus takut diremehkan gitu ya. Dia pengen setiap karyawan itu harus bisa atau berani pede berkontribusi gitu ya. Dari mulai ngasih ide bahkan sampai ngeksekusi gitu. Waktu bahasan Teh Alin dan juga Mas Rifi kan kelihatan tuh bahwa misalnya di setiap orang tuh kadang-kadang punya kemampuan yang kita nggak tahu gitu kalau kita nggak coba gali gitu kan. Misalnya tiba-tiba dia tuh orang sales tapi jago banget nih ngoprak-ngaprek IT gitu. Tiba-tiba dia bikin aplikasi untuk apa gitu ya, mempermudah pekerjaan-pekerjaan gitu. Tapi kalau dia nggak pede, nanti juga nggak diomongin gitu kan. Nanti juga nggak digubris gitu kan. Nah, kalau misalnya di stage ini setiap orang bisa berani pede untuk menyampaikan ide dan menunjukkan kemampuannya, nah berarti udah sampai di contributor safety. Nah, yang stage 4 ini dia ngomongin challenger safety. Tadi dia udah ngasih ide, berkontribusi gitu ya. Terus inclusion, lalu bisa belajar. Nah, di stage 4 ini adalah dia berani atau pede, tidak takut untuk men-challenge menantang gitu ya, men-challenge ide-ide dari yang lain bahkan. Gitu ya, mengusulkan perbaikan dari status quo gitu ya, memberi kritik. Kritik ini dalam arti ya memberi constructive feedback gitu ya. Tapi intinya tujuannya adalah untuk perbaikan gitu ya. Perbaikan di dalam tim atau dalam organisasi sehingga secara performance secara tim juga lebih baik gitu. Oke, coba kita lihat chat dulu. Udah ada yang baru belum? Oh iya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dicek di Slido-nya di situ. Ada Slido, nanti boleh kita sambil bahas nanti. Oke, sampai sini ada yang mau diskusikan dulu nggak?
Oke. Waduh, ada Coach Soma. Waduh, Mukti Soma ini udah nyentrik, paling nyentrik ini kacamatanya nih. Oke, ada yang mau kita diskusikan? Baik, kalau nggak ada, kita akan coba exercise ke sesi berikutnya. Ya. Jadi pertanyaan adalah, biasanya challenge atau obstacles apa sih yang bakalan dihadapi ketika kita mau nge-build psychological safety gitu. Nah, nanti teman-teman bakalan eh, dibagi menjadi beberapa grup ya di breakout room gitu ya. Eh, tapi tetap akan bekerja di dalam kanvasnya gitu. Jadi nanti di breakout room silakan bahas di kanvas. Nanti akan dibagi breakout room-nya. Nah, sesuai dengan grupnya gitu ya. Nanti misalkan grup 1, misalkan Ibu Emi, misalkan Bu Emi nanti di grup 1 sama Mbak Kartika gitu ya. Bu Kartika Akbar ya, nanti berarti ngobrolnya di sini, terus tulis-tulis di sini. Oke. Nanti misalkan grup 2, grup 3 misalkan Mbak Dona sama Mbak Priti di grup 3 nanti bahas misalkan tulisnya di sini gitu ya, bahasannya. Bayang ya sampai sini. Oke. Nah, akan dibantu sama Mbak Nera untuk pembagian grupnya. Jadi nanti sesuaikan, si kanvasnya masih sama ya, masih di kanvas yang tadi, cuman di atas di bawahnya aja, tinggal turun. Oke, silahkan kita bagi ya grup ya. Oke, sudah. Oke, berikut ini link kanvanya. Mau aku bantu di share screen? Halo? Monggo, udah mulai diskusi nih? Belum, belum. Aku izin sambil nyetir ini soalnya kayak Nere, sorry. Iya, iya. Sorry banget. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nanti. Sorry, Atau ngobrol aja nanti salah satu nulisin kan? Ya, ini grup 2 ya. Grup 2. Oke. Mungkin boleh dibantu dari Mas Fahmi atau Bu Emi atau Mbak Karimah. Apa sih challenge pada saat kita mendevelop psychological safety? Nanti saya bantu tuliskan di sini. Ini grup 2 ya, betul ya? Oke, dari aku dulu kan Nera, aku sambil nyetir, sorry Boleh. banget ya. Nah, jadi aku pakai speak mode aja ini. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau challenge-nya aku rasa sih, apalagi posisiku kan sebagai middle management. Yes. Misalnya aku terhadap tim itu mencoba menerapkan psychological safety, coba untuk trust building, coba mereka untuk bisa inklusi dengan tim. Nah, namun yang top manajemennya sendiri masih belum bisa menerima itu, jadi masih seringkali menerapkan instruksi secara satu arah gitu. Pokoknya harus begini, harus begitu. Nah, jadi sebagai instruksi dari atas, tapi tetap harus jagain tim saya supaya tetap bisa memiliki psychological safety gitu. Nah, itu mungkin challenge-nya di situ sih, Pak. Jadi balancing. Jadi kayak sandwich manager lah gitu. Mungkin kalau kita rangkum gini kali ya Pak kalimatnya. Top manajemen masih menerapkan instruksi satu arah gitu ya. Sesuai yang ada di layar. Atau mau ada tambahan? Iya, jadi kita masih satu arah tanpa mau ngedengerin sebenarnya member voice-nya tuh kayak gimana sih, kesulitan-kesulitan yang dibawa tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Iya Mbak, izin Mbak Emi juga izin ya sama ini voice mode on aja. Jadi saya sepakat juga sama Pak Fahmi, mungkin bahasanya tuh tidak disupport ya sama top manajemen gitu. Jadi kita sama top manajemen itu nggak sejalan pola pikirnya. Satu hal lagi mungkin penerimaan tim nih yang masih
apa namanya yang belum sama. Jadi begitu kita mau menerapkan psychological gitu ya, mereka nih malah apa ya, mm, bahasa kasar itu ngelunjak gitu ya, gitu karena kita memanusiakan mereka, membuat mereka nyaman. Nah, ada beberapa tim yang justru ngelunjak itu dengan apa namanya dengan perlakuan kita yang seperti itu. Itu sih Mbak biasanya kalau dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin boleh dibantu ngelunjaknya tuh spesifiknya seperti apa? Boleh nggak di-spill? Atau mungkin kalau tidak berkenan nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada batasan gitu loh Mbak. Jadi nggak ada batasan, mereka nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa memposisikan diri. Gitu ya Pak Fahmi ya, biasanya ya. barrier. Betul, setuju Pak. Oke. Ya, udah ada 3 poin nih, mantap. Ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin dari pengalamannya ibu bapak kali ya, sementara apa yang udah kerja bareng sama tim lain gitu, pernah ada yang tadi tuh cerita-cerita ngelunjak apalah segala macem gitu. Pak Erwan mungkin, Pak Edo, Mbak Karima juga boleh, silakan. Oke, mungkin juga karena ada senioritas Banyak ya pengalamannya. di dalam tempat kerja. Oh, senioritas di tempat kerja. Oke, siap. Ada lagi? Oke, saya coba bantu rangkum ya. Kita dapat 4 hal nih, yaitu challenges dan obstacles-nya pada saat develop psychological safety. Pertama, top management masih menerapkan instruksi satu arah tanpa mau mendengarkan kesulitan timnya. Yang kedua, tidak disupport oleh atasan. Yang ketiga, penerimaan tim yang belum sama. Ada tim yang melunjak, jadi tidak ada batasan dan tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Lalu yang terakhir ada senioritas di tempat kerja gitu. Ada lagi mungkin Pak Fahmi, Pak Erwan? Ada juga sih skills para leadersnya yang dia belum paham bagaimana sih. Ini kan ya, kemampuan untuk bisa mendengarkan, terutama memberikan feedback sehingga tim kerja merasa nyaman. Kita mungkin HR tim sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ada pemahaman dan pengetahuan. Nah, cuma untuk untuk yang menumbuhkan psychological safety. Itu aja sih kalau dari saya. Oh, oke, mungkin Bahannya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa disimpulkan skill apa ya? Leadersnya tuh belum bisa active listening skill mungkin ya. Jadi belum Ya, ada empatinya kan kita skill itu belum bisa dilakukan oleh semua leader gitu di perusahaan. ya, iya benar-benar ya. Jadi kalau kita ngomong ya udah asal didengerin aja tanpa ada follow up-nya, mungkin tanpa ada sisi menunjukkan sisi empatinya gitu mungkin ya, Pak. Ya, betul. Siap. Nih. Oke, terima kasih. Ini ada tambahan lagi nih dari teman-teman. Hierarki yang kaku, atasan yang selalu merasa benar, empati yang kecil. Ada 2 poin empati nih di sini nih yang kita dapetin. Antar fungsi terlalu silo, sehingga komunikasi tidak efektif dan budaya saling memberikan input tidak terrealisasi, terinternalisasi. Oh, oke. Coba ya. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman, karena saya harus keliling ke grup yang lain. Gitu, terima kasih. Nanti akan ditutup breakout room-nya kalau sudah selesai ya. Terima kasih. Mereka akan membicarakan ketika gaji dia di sini, ketika dia masuk, terus dia akan bilang, iya saya di sana dapat segini gini gini, tapi kalau misalkan saya ke sini, Dah 3 menit lagi, udah 2 menit. Kayaknya udah selesai nih ya. Psychological safety itu pasti dimulai dari taking action based on whatever the data
Jadi kita mengambil ya taking action dari data people engagement survey, dari data exit interview gitu. Nah, kalau misalnya manajemennya aja nggak menggubris itu, ya orang akhirnya jadi apatis gitu loh Mbak Fir. Gue juga udah kasih masukan di people engagement survey, nggak ada perubahan juga kok gitu. Terus orang yang resign juga udah ngasih masukan, bahkan semuanya ngasih masukan begitu, nggak ada perubahan juga. Nah, bisa jadi sih itu akhirnya jadi hambatan ya untuk psychological safety di perusahaan. Oke, bentar lagi kita. Ya Pak Aris. Sorry termute tadi Pak. Oke. Sudah kembali ya semuanya. Udah kembali semua belum nih? Kadang-kadang kalau habis di breakout room suka ada yang nggak kembali nih, suka nyangkut. Iya, kalau makan siang gitu kan kadang nggak kembali ke kantor. Oh, iya. Oh, jadi makan siang nih? Enggak. Oke. Mungkin maksudnya sahur. Kalau sahur kembali tidur. Oke. Sambil saya ada yang nyangkut kayaknya. Tadi berapa orang ya, Tah? Kurang lebih. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Ini grup 1 nggak nyatet-nyatet ya. Grup 1 dikomandai Bapak Soma, Coach Soma. Tapi seru diskusi. Seru. Kayaknya mengalir saja. Kayaknya di grup 1 bahasannya itu bahasan sesi 1 Glow Ramadan ya, bukan di sesi 3. Betul. Bahas Gen Z soalnya. Bahas generation. Oke. Ayo boleh bahas dari grup 1 dulu kali ya. Ini kan karena ininya gitu kan nggak usah. Grup 1 boleh, tadi siapa aja tuh yang mau ngobrol? Apa sih yang dibahas di sana gitu? Mbak Debbie tadi ya? Silakan. Oke, makasih Pak Soma. Ya, jadi sebenarnya kalau dari kami grup 1 mungkin nggak banyak ya. Kita sih tadi ngobrolin soal gap year sama culture. Jadi mungkin challenge yang besar untuk nge-develop psychological safety mungkin di gap year dan culture. Kenapa di gap year? Most of the time saat ini di Indonesia tuh commonnya ada millennials, ada Gen Z, sama ada Gen X ya. Kalau di perusahaan masing-masing gitu ya. Biasanya yang jadi bridging untuk HR itu gimana sih caranya kita jadi bridge antara mereka punya antara mereka semua gitu ya, dari secara communication dan perception apa yang bisa kita sampaikan ke mereka gitu. Terkadang ada sebuah masalah yang kalau nggak bisa mereka selesaiin, akhirnya HR yang harus selesaiin gitu. Gitu. Contohnya kalau misalkan kalau Gen Z itu ada tuh mungkin ini kayak saya ambil salah satu masalah gitu. Jadi ada masalah yang di tempat kami itu headnya itu adalah seorang millennials gitu ya. Kalau manajemennya udah Gen X lah ya. Kalau 50 tahun tuh Gen X ya. 50 tahun ya Gen X. Ya Gen X. Ya berarti millennials untuk manajernya gitu ya. Kemudian di bawahnya timnya itu adalah Gen Z semua gitu lah. Cross generation banget ya satu timnya. Ya cross generation. Terus suatu saat ada sebuah kesalahan yang tim mereka buat gitu. Nah, which is adalah Gen Z gitu. Oke. Terus? Jadi karena menanggung kesalahan itu, si millennials ini kan harus melapor ke Gen X, karena kan ini berkaitan dengan sales ya. Ya, oke. Jadi akan menjadi topik hangat lah biasanya kalau berkaitan dengan sales gini ya. Jadinya harus menanggung kerugian segala macam kayak gitu. Tetapi di antara Gen Z itu ada satu yang mungkin di antara mereka itu ada yang tidak kena hukuman, ada yang kena hukuman kayak gitu. Nah, yang kena hukuman ini nggak terima gitu ya, nggak terima, dan dia menyuarakan gitu ya, menyuarakan suaranya sampai terdengar sampai yang paling top manajemen level. Sampai dengan top manajemen level, akhirnya dari millennials ini bilang, kenapa saya memberi hukuman itu karena yang punya salah ini dia nggak meminta maaf dan dia nggak memberikan solusi. Sedangkan yang saya tidak beri hukuman itu, dia mengakui kesalahannya, dia memberi solusi, dan dia
mengakui kesalahannya, dia memberi solusi, ya udah dia terima gitu loh. Dia salah, tapi saya nggak beri hukuman kayak gitu loh. Nah, hal-hal Oke. yang kayak gitu tuh yang akhirnya jadi HR harus ikut campur tuh Pak. Oke. Jadi yang psychological safety berarti tuh ada tuh di situ. Berarti yang satu ngikut psychological safety yang dia aman untuk ya udah gue ngakuin salah, gue perbaiki, gue kasih solusi. Yang satu dia psychological safety nih, ya kan? Dia menyuarakan yang gak seharusnya sebenarnya gitu. Lebih ke arah situ sih. Kurang lebih kayak gitu kalau di kita. Siap. Jadi sebetulnya ada ada perbedaan knowledge tentang psychological safety-nya gitu ya antar bahkan di generasi yang sama, kita anggaplah misalkan di tim ya gitu. Ya ada satu orang yang dia merasa ya gue kalau ngomong gue salah aja, bos gue pasti bisa tahu gitu, ngerti bahwa ini adalah kesalahan yang gue nggak sengaja dan sebagainya. Tapi yang satu sih gue males gitu ya, nanti gue disalahin gini dan sebagainya gitu ya. Habis akhirnya kelihatan bahwa sebetulnya secara tim gitu ya, psychological safety itu belum jadi awareness bahwa lu kalau salah ya nggak apa-apa ngomong dan sebagainya gitu, masih ada gap gitu ya. Iya, jadi gap year ini nih yang kayaknya emang perlu nih kalau misalkan kita ngasih tahu kayak gini loh harusnya. Kita harus aware sama yang kayak gini. I see. Berarti juga ada knowledge gap juga ya terkait psychological safety-nya. Oke. Terima kasih Mbak Debbie dari cerita seru tentang generation story di perusahaannya. By the way ya teman-teman di sini kita pakai Vegas rules gitu ya. What's happen in Vegas still in Vegas. Jadi mungkin nggak usah diceritain. Si perusahaan anak mah gitu ya. Udah cukup tahu aja kita di sesi ini gitu ya. Karena pasti sedikit banyak teman-teman bakal cerita tentang company-nya lah gitu kurang lebih. Oke. Terima kasih. Sekarang kita ke grup 2. Nah, grup 2 nih paling banyak nih sebetulnya nih. Kayaknya paling banyak ya. Oke. Siapa yang mau cerita? Apa sih yang diobrolin gitu? Tapi paling cepat gini soalnya ngobrolnya tadi. Tadi ada Bu Emi, Pak Erwan, sama Pak Fahmi, Kang. Pak Fahmi, Pak Erdo ya. Kayaknya Mas Erdo juga di grup. Iya. Oke. Siapa yang mau coba bahas ngobrol-ngobrol? Grup 2? Silakan grup 2, Pak Erwan. Mbak Karima juga di grup 2. Oke. Mas Fahmi mungkin. Iya. Oke, siap Kang. Sorry tadi lagi nyetir saya. Aman. Jadi cuma ngomong. Sekarang udah sampai? Udah baru sampai banget. Langsung ditodong ya, baru sampai udah langsung. Siap. Ya, tadi sebenarnya kita lebih menyoroti ke arah ini sih Kang. Jadi untuk menerapkan psychological safety, saya pribadi sih di tim kerja mencoba untuk menerapkan. Cuman memang yang paling kentara sulitnya adalah di dalam culture perusahaan yang seringkali yes man ya di kita itu, terutama dari top management. Ya, jadi pokoknya instruksi itu selalu dari atas one direction, harus begini harus begitu. Jadi dalam hal mendengarkan members voice itu agak kurang. Jadi saya sebagai middle management ke tim berusaha menerapkan itu, tapi kan pada saat mau eksekusi tetap butuh approval dari atas. Nah, iya betul. Di situ kadang obstacle yang saya hadapi. Sehingga member pun Pak, buat apa dengerin kita, toh ujung-ujungnya keputusan atas yang nentuin gitu loh Kak. Nah, jadi sebagai sandwich manager balancing itunya sulit tuh di situ. Kita ingin membangun psychological safety tapi kita sendiri tidak safe self. Kita sendiri tidak safety. Nah, jadi balancing antara tim dan balancing emosional kita sendiri susah gitu ya. Jadi di dalam perusahaan. I see. Dan yang kedua lebih ke ini ya, skill yang tidak merata di antara para leader di dalam menerapkan psychological safety ini. Mungkin di beberapa area ada yang memahami bagaimana, terutama yang paling saya soroti sih terkait dengan listening skills ya. Karena para manajer kan sulit, apalagi ketika dikejar deadline, ada tugas yang harus segera diselesaikan. Mana mau sih mereka menyempatkan diri untuk dengerin suara dari para membernya terutama ya. Terus apa sih kesulitan yang mereka hadapi. Nah, ketika apalagi sudah mepet di ujung deadline, ya udah akhirnya
udah deh ikutin aja instruksi saya, cara saya begini, pokoknya kamu kerjain, nggak mau tahu, nah gitu kan. Nggak semuanya tuh mau menyempatkan waktu untuk ngumpul, dengerin, duduk bareng, cari solusi sama-sama yang terbaik sehingga semuanya bisa nyaman dan gerak bareng. Nah, di situ I sih kan. see. Karena Hal perbedaan itu gap tadi ya. Betul, skill gap di antara para manajer. Oke. Itu sih. Kalau dari kami dari Siap, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, silakan. Grup 2 ada mau ditambahkan? Oke, ya ini ngomongin tentang komunikasi dan itu. Terima kasih, Mas Fahmi. Iya, sama-sama, Kang. Oke, ya tidak disupport oleh atasan gitu. Ada senioritas di tempat kerja, ya. Nah, ini juga ya takut dapat tugas tambahan kalau usul perbaikan ya. Ya, ini bagi psychological safety apa not psychological safety ya? Jadi ada pepatah dalam bahasa Arab itu ya, man huwa usul fahuwa mas'ul gitu. Jadi siapa yang ngasih ide itu dia harus ngerjain kan gitu ya. Lebih kayak gitu. Tadi ada chat juga menarik ya. Bentar, lagi rame banget di rumah. Oke, Mbak Tika nih, AR sendiri tidak merasa safe challenging untuk bisa create psychological safety. Aduh, ini dilematis ya, pengen bikin psychological safety, orang HR-nya juga nggak safe. Nah justru sebenarnya harus dibuat supaya HR-nya juga tambah safe gitu ya. Oke, kita ke grup 3. Silakan grup 3. Tadi ada siapa aja ya grup 3 tuh? Saya Kang Idut. Ya, Mangga. Ya. Jadi tadi grup 3 itu sih ada 4 orang, ada Mbak Fira, Sincepat, Mbak Imelda, dan Mawadah. Nanti kalau misalnya member yang lain mau kasih masukan atau ini juga silakan ya menyampaikan. Tapi berdasarkan diskusi kami, apa sih yang bisa jadi hambatan? Salah satunya itu adalah ketika senior leadership juga tidak mencontohkan atau memprioritaskan apa itu psychological safety gitu. Contoh misalnya, apakah karena memang bisnis harus turn around atau bisnis lagi expanding, harus sukses, harus cepat gitu ya. Idealnya justru kan ketika lagi expanding dan lagi chaos situation seperti itu kan orang harus banyak bertanya dan memberi ide. Nah, cuman bisa jadi berdasarkan pengalaman saya itu senior leadership-nya itu justru merasa bahwa udah dengerin aja dulu gitu, supaya kita cepat gitu. Nggak usah banyak tanya gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika tim itu cenderung, mayoritas dari tim member dalam organisasi itu cenderung merasa comfort zone, baik itu dari sisi role mereka, koordinasi antar tim, jadi mereka nggak mau berkonflik gitu. Takutnya kalau ngasih input itu menyinggung yang lain atau mengacaukan proses yang sudah ada gitu. Itu. Yang lain mungkin Mbak Fira mau menambahkan juga, silakan Mbak Fira. Silakan. Iya, terima kasih Kak Tika. Mungkin kalau dari aku yang nomor 2 sama nomor 3 kita ini mirip-mirip ya. Kalau nomor 2 adanya habit yang udah terbentuk, jadi merasa oh kayaknya dengan perubahan yang ada atau mungkin dengan adanya ide-ide baru ini bisa jadi menghambat pekerjaan yang sementara mungkin dengan adanya ide tertentu yang harusnya membentuk kita lebih aman, lebih safe, ini akan jadi hambatan atau sebagai ancaman gitu. Dan yang terakhir lebih ke arah tadi cenderung untuk menghindari konflik karena merasa bahwa ketika kita dihadapkan oleh sebuah konflik itu malah membuat atau kita jadi lebih berpikir kalau kayaknya ada sesuatu yang tidak beres deh gitu. Jadi lebih ke arah sana sih kalau menurut dari kelompok 3. Oke. Dari teman-teman tadi kelompok 3 yang lain, Kak Mawada atau Kak Ines juga nggak apa-apa, boleh. Itu dari aku. Silakan. Ada yang mau tambahkan? Kayaknya cukup. Oke. Ya, berarti kalau grup 3 ini temanya tentang habits yang udah ada gitu ya, status quo lah ya gitu. Lalu kemudian avoiding conflict atau kita sebut tuh biasanya artificial harmony. Wah, kayaknya harmonis ya kan gitu ya. Tapi ternyata adalah artificial gitu ya, karena nggak mau aja nanti di belakang ada satu buku yang menarik itu Five Dysfunction of a Team ya. Itu bukunya Patrick Lencioni itu ngomongin tentang itu, menarik bukunya karena bentuknya kayak fabel gitu, cerita gitu.
Nanti boleh kapan-kapan kita bahas ya tentang itu 5 dysfunction of a team. Jadi yang paling pertama harus dibangun ketika tim itu mau berfungsi adalah justru trust. Ya, trust itu nggak bakal terbentuk ketika ada artificial harmony sebetulnya gitu. Menarik ya, nanti kita bahas kapan-kapan. Oke, kita lanjut ke grup 4. Grup 4 ada siapa ya? Dari kami, Pak. Oh iya, monggo Mas Niko. Dia ada apa tuh di lead Mas Rifki juga. Oh iya, ada Mas Rifki ya. Oke. Nah, nanti mungkin boleh ditambahkan ya teman-teman sekalian. Di diskusi ini terkait sama challenge, obstacle dalam developing psychological safety. Kita tadi mungkin mendiskusikan kurang lebih ada 2 faktor internal. Ada 2. Yang pertama dari internal individunya dan juga mungkin dari lingkungan gitu. Jadi groupingnya seperti itu. Misalnya ya, kalau dari individu mungkin yang bersangkutan ya nggak semua introvert takut berbicara ya. Cuman mungkin bagi orang yang takut berbicara, nah itu menjadi pemantiknya sih gitu. Kemudian mungkin yang bersangkutan juga resistensi terhadap perubahan gitu, dan mungkin juga ada kurangnya kesadaran. Misalnya dalam hal ini mungkin yang bersangkutan ya secara kapasitinya memang perlu di-develop gitu. Jadi memang perlu hal tersebut. Kemudian dari sisi yang di luar diri gitu ya, mungkin dari atasan gitu atau mungkin organisasinya. Misalnya kalau dari atasan kurang kepercayaan dari pimpinannya seperti apa gitu. Kemudian organisasinya mungkin struktur hierarkinya yang ketat gitu, dan mungkin tekanan kerja yang tinggi gitu. Nah, kalau di mention mungkin juga yang tadi ya, ada perilaku yang feodal mungkin antara senior juniornya, leader staffnya gitu ya. Nah, dan ya tadi sih terkait sama itu ya, kepemahaman itu ya nggak semua orang punya pemahaman yang sama gitu kan terkait physiological safety gitu. Jadi memang perlu dibantu sih dari kita di function people ini ya untuk bisa kasih pemahaman ini gitu, dan sebisa mungkin bisa embed gitu ya ke culture perusahaan. Ya kalau misalnya memang nggak mau mention secara khusus ya bisa kita mappingkan lah ke culture yang memang udah kita state seperti itu. Mungkin silahkan teman-teman kalau ada tambahan. Enggak. Ada tambahan dari grup 4 yang lain? Resistensi terhadap perubahan, takut berbicara ya kalau di sini. Oke, kalau nggak ada, terima kasih Mas Tiko dan teman-teman semuanya. Ini mungkin udah kelihatan ya challenge-nya. Nah, di grup 5 apa nih? Tadi grup 5 ada siapa aja? Cuman dikit kayaknya nih. Aku Kang sama Mbak Sasa. Berdua. Iya, tadi ada cuman pada lift. Oh, Mas Iwan ya. Oh, pada lift. Oke. Iya. Takut. Sama Mas Iwan ya. Tadi aku sempat membahas di grup 5 sama teman-teman, biasanya yang menyebabkan challenges dalam developing psychological safety itu mungkin dari atasan ya. Kalau lack of clarity dari atasan itu bisa membuat pekerja jadi nggak clear dalam roles mereka, responsibilities mereka, yang akan menimbulkan confusion dan juga frustrated juga dan insecure. Nah dari situ juga bisa karena nggak pede, nggak jadi insecure, itu juga jadi takut salah ya untuk mengambil keputusan, bisa jadi indecisive gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutin oleh Mbak Sasa. Ya, sama satu lagi tadi kita juga diskusi terkait dengan silo juga gitu ya, dimana di dalam bahkan di satu tim yang sama mungkin ada enggak jam gitu ya, jadi sendiri ngerjain apa gitu. By the way, maaf kalau agak putus-putus suaranya, kayaknya sinyalnya juga agak kurang gitu. Terus sama komunikasinya juga mungkin ya, sehingga orang-orang tuh
jadinya kayak sungkan juga untuk ngomong, saling ngasih pendapat dan lain sebagainya. Gitu sih kalau dari grup 5 Kang Idur. Oke, terima kasih. Wah, jadi challenge-nya sebetulnya kalau di sini lebih kayak lack of clarity dari atasan gitu, terus takut salah, masih silo gitu ya. Oke, kalau ada grup 6 nggak ada ya. Nah, menarik ya, tadi ada beberapa challenge-challenge dari mulai ada knowledge gap, ada juga terkait dengan status quo gitu ya, hierarki yang kaku, terus sampai aduh kejepit ini, kitanya sih pengen psychological safety ya ke bawahnya, tapi kitanya sendiri tidak safe gitu ya. Bahkan misalnya satu departemen misalnya HR-nya juga tidak safe, merasa tidak safe gitu untuk melakukan psychological safety, untuk nge-build psychological safety gitu. Ya, menarik ya, ada challenge-challenge-nya. Coba kita lanjut. Oh, sorry. Share screen-nya harus save. Oke, kita lanjut dulu sebentar aja. Tadi udah masuk. Nah, tentu aja ada beberapa tadi udah ini kayak terangkum gitu lah ya, kurang lebih dari yang didiskusikan sama teman semua di grup. Jadi ada barrier-nya ketika kita mau build psychological safety, itu yang pertama unconscious bias and exclusive culture gitu ya. Jadi ini tuh biasanya yang bias yang tadi bisa jadi gitu ya. Kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh akan lebih memilih orang-orang yang mirip dengan mereka, bisa jadi satu kampus, sama-sama anak ini nih gitu kan, sama-sama anak ini gitu. Itu unconscious biasanya, sama-sama daerahnya dari daerah A gitu kan. Nah ini biasanya secara unconscious, bukan, kadang-kadang nggak sengaja juga gitu. Jadi ada preferensinya gitu. Nah yang kedua ngomongin tentang poor communication. Nah tadi juga sempat dibahas ya beberapa. Jadi karena komunikasinya tidak terbuka, terus juga orang-orang itu mungkin ada knowledge gap gitu ya. Oh bisa ya ternyata ngomong kayak gitu ke atasan gue ketika misalnya gue melakukan kesalahan dan sebagainya. Terus yang ketiga, criticism and punishing behavior. Jadi udah terbiasa ada hukuman dan umpan balik yang nggak membangun gitu ya, feedbacknya nggak membangun, sehingga orang nggak pede gitu kalau misalkan mau mengungkapkan pendapat atau mau mengungkapkan kreativitasnya. Oh kayaknya seru nih diginiin gitu ya, karena udah terbiasa, udah nggak usah, yang biasa aja gitu kan. Sering kan kayak gitu, udah nggak usah ribet-ribet, nanti kita sendiri yang ribet gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu jadi akan menghambat sebetulnya barrier ke psychological safety. Nah yang keempat, superficial work relationship nih, yang aku bilang adalah artificial harmony gitu ya. Jadi interaksinya memang interaksi yang lebih ke transaksional aja gitu ya. Udah, lo temen gua di kantor, ya udah, habis itu kalau kerja ada urusan kerjaan ya udah kita kerja bareng, kalau enggak ya udah nggak usah gitu ya. Jadi ataupun kalau misalnya kita ada basa-basi itu ya basa-basi banget ya, jadi basi banget gitu jadinya. Bahkan gitu. Gitu. Jadi memang ketika kita ngomongin barriers, ini hal-hal yang berat biasanya di company, apalagi buat company-company yang gede gitu kan. Terus cross generation, ada cross generational worker gitu ya di dalam sebuah organisasi, ya, tentu aja membuat nge-build psychological safety ini semakin kompleks gitu ya. Challenge-nya juga semakin besar gitu ya. Nah, kayak kemarin kan dibahas sama Alin bahwa orang Gen Z gitu ya terbiasa mereka memberikan feedback yang instan gitu ya. Lo kalau salah langsung dikasih itu udah biasa, dan dia juga biasa memberikan feedback gitu. Wah beda banget sama misalkan yang Gen X misalnya. Lo nggak bisa langsung di depan dikasih tahu bahwa ini Pak kesalahannya begini sebagainya, nggak. Itu harus ada unggah-ungguhnya kalau bahasanya itu ya. Jadi harus agak berbeda. Nah ini mungkin gap-gap ini, komunikasi ini juga perlu dijadikan concern gitu. Jadi cross generation itu juga bisa jadi menjadi satu pembahasan ketika kita ingin membuat psychological safety di organisasi. Nah,
tadi sebelum kita masuk ada pertanyaan tuh Mas Arif Hidayat. Ada pertanyaan, psychological safety ini sebaiknya diajarkan sedari kapan? Apakah mulai dari jenjang pendidikan? Wah, ini menarik ya, bahasa jadi sistematis, sistemik gitu ya. Apakah dari mulai sekolah gitu ya? Harus dibangun mungkin ya. Selain diajarkan juga dibangun gitu kan. Jadi anak-anak tuh juga di sekolah mungkin nggak boleh, jangan nanya mulu gitu ya. Kalau dulu waktu zaman saya pengajian tuh kan suka suka gitu kan. Jangan nanya mulu gitu ya. Udah ikutin aja gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba activity satu lagi gitu ya. How to create more psychological safety in workplace. Nah, tadi kan udah ada challenge-nya gitu kan. Nah, sekarang gimana nih caranya kita meng-tackle challenge-challenge itu sehingga kita bisa nerapin psychological safety step by step di company kita. Nah, nanti teman-teman akan masukkan ke grup lagi, dan mungkin ini agar random ya, grupnya nanti mungkin bisa jadi berbeda dengan timnya yang lain, tapi stick on the grupnya aja. Misalkan tadi jadi sekarang grup 2, ya udah berarti ngomongin di grup 2. Mungkin ini akan berbeda teman-temannya. Silakan dibantu Mbak Nera untuk Ya, salam kenal Mbak Tika. Saya Fahmi dari Hino, HR di sana. Kenal. Halo, mau aku bantu buka Canva-nya? Boleh. Oke. Nah, ada Mbak Nera. Ya, siap. Sebentar. Oke, kita ini grup berapa ya? Grup 2 ya. Oke. Oke, ini grup 2. Silakan mungkin bisa dimulai diskusi dari Pak Fahmi atau Bu Emi. Ketemu lagi kita random, atau Mbak Kartika boleh? Iya, boleh. Ini diskusi tapi Bapak Ibu ya. Nanti kita Boleh. how to create psychological safety. Kalau menurut saya itu perlu ada alignment between senior leadership sama HR-nya sih. Gitu. Kenapa senior leadership dulu? Karena kan psychological safety itu sebenarnya part of culture. Dan biasanya culture itu tidak bottom up, tapi top down. Ya, ketika sudah align di internal senior leadership-nya, this is important. Dan kenapa harus HR? Karena HR, betul bahwa semua manajer adalah HR manager gitu ya. Tapi biasanya HR ini tuh jadi leadership first partner gitu ketika ada people initiative gitu. Jadi mungkin langkah pertamanya saran saya alignment between senior leadership and HR gitu, Mbak Nira dan Bapak Ibu semua. Oke, perlu ada alignment dari senior maaf tadi? Senior leadership dan HR. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau ditambahkan? Gimana sih caranya untuk build psychological safety? Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah implement di tempat kerjanya, boleh juga di-share ke kita untuk jadi bahan diskusi ya, gitu. Mungkin ada dari Pak Erdo, Bu Emi.
Ya, atau mungkin dari Coach Soma juga boleh loh, Coach. Kita sama-sama diskusi di sini. Ada Mbak Mawadah juga. Oh, ya, silakan. Silakan Bu Emi, Pak Fahmi juga. Boleh dari saya sedikit kan Era. Jadi Boleh. mungkin untuk menumbuhkan psychological safety dari hal kecil dulu ya. Karena gini, commonnya setiap atasan itu kan pasti dia lebih senang ya. Ini nature-nya dia lebih senang untuk ngajak bicara, lebih sering ngobrol dengan orang-orang atau membernya yang kompeten, potensial. Nah sebenarnya itu sementara yang kurang potensial seringkali lebih cenderung diabaikan tanda kutip. Nah sebenarnya untuk menumbuhkan psychological safety agak bahaya. Jadi dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah prinsip yang harus diusung soal equality. Jadi setiap leader itu harus memberikan treatment yang sama untuk setiap membernya. Ya, dalam hal misalnya diajak bicara, dimintai masukannya gitu ya dan lain-lain. Jadi sehingga dia ngerasa oh saya juga ternyata berguna nih untuk atasan saya. Oh saya ternyata dilibatkan nih dalam setiap keputusan di dalam organisasi. Jadi equality yang penting sehingga setiap orang itu merasa dia ada gunanya dan dia terlibat dalam setiap keputusan. Gak cuman orang-orang pintar aja yang ditanyain gitu. Iya, 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 setuju, setuju. Jadi supaya apa ya, tidak ada yang merasa sendiri gitu, mungkin ngiri sama temennya satu sama lain gitu ya, kok dia mulu yang diajak diskusi, kok aku enggak gitu ya. Oke, mantap. Terima kasih Pak Fahmi. Ada lagi yang ingin ditambahkan teman-teman? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Kita stay di breakout room dulu. Nanti aku mau, oh ada Kang Rudy nih. Gimana udah selesai ya? Udah ada 2 poin Wow. yang kita tangkap dari grup 2. Pokoknya kalau Kang Idur masuk udah selesai aja. Iya. Kenapa begitu ya? Tidak ada psychological safety ini. Memberikan pressure Kang Idur ya. Ada pressure. Padahal saya tidak press apa-apa. Baik. Oke, ya udah selesai ya. Ini selesai duluan. Terus biasanya kalau mau cepat pulang selesainya duluan kan? Kalau di sekolah gitu. Oke deh. Enggak. Saya punya ada satu input lagi kayaknya. Boleh. Cara nge-build psychological safety itu biasanya ketika ada aspirasi atau voice dari member atau employee, leader juga take immediate response atau action berdasarkan itu gitu. Jadi percuma ketika ditanyain mulu tapi nggak ada action yang konkret gitu kan. Jadi pada akhirnya member juga tidak akan merasa bahwa nanti juga percuma nulis, percuma nyampein, orang akan didengerin gitu. Jadi cara nge-build-nya adalah mengambil aksi langkah atau aksi segera berdasarkan input dan aspirasi karyawan gitu kali ya. Dan maksudnya aksi di sini itu bukan berarti harus langsung terimplementasi ya Mbak Nira, tapi kayak misalnya nih ada input tentang boleh nggak kita consider ada hybrid working gitu. Kan sekarang di mana-mana semua hybrid working gitu misalnya gitu ya. Nah bukan berarti kita latah kemudian ikutan hybrid working, tapi ternyata itu adalah mayoritas karyawan mengaspirasikan itu dan manajemen tetap berpendapat nggak bisa hybrid karena kita ini semuanya core esensial harus masuk satu sama lain tim berhubungan. Nah tapi ada respon gitu bahwa kita udah dengar aspirasi kalian ada hybrid working, tapi dijelaskan konteksnya secara transparan kenapa kita nggak bisa hybrid gitu. Nah jadi that kind of respon yang juga karyawan butuhkan bukan berarti harus selalu dieksekut gitu. Kita kembali lagi ke main room ya. Terima kasih kelompok 2.
Oke, seru. Seru ya tadi di beberapa, cuman 3 nih kita nih. Oke, mungkin perwakilan deh salah satu dari 3 grup ini. Nah, kira-kira yang mana ya? Mungkin ada yang mau langsung aja memberikan ide Boleh Mas di Kang, tadi. dari kelompok 3 nih. Oh, udah Mbak Tika dulu tadi tuh, Karima. Oh, iya Bentar. silakan. Oke, nanti tambahin ya. Silakan. Tadi ada beberapa Bapak Ibu, nanti mungkin Mas Fahmi atau yang lain bisa menambahkan nih. Lupa kan Pak? Ya apa ya tadi? Oke. Jadi lagi yang pertama itu ecological safety itu kan sub dari kultur ya, dan kultur itu pasti top down, dia kecil kemungkinan atau bahkan bukan bottom up gitu ya Kang ya. Correct me if I'm wrong ya Kang, tapi biasanya kalau culture itu tuh top down, kalaupun ada bottom up lebih kepada aspirasi biasanya. Oke. Makanya senior leadership itu juga perlu kayak give the direction bahwa psychological safety ini penting. Kemudian kenapa harus liaise atau bekerja sama dengan HR, karena inisiasi akan dijadikan kayak leader di lapangannya gitu, komando di lapangan gitu ya, ketika mengeksekut. Makanya cara pertama adalah memang harus satu visi dulu antara senior leadership dengan HR ini. Kemudian cara berikutnya itu adalah tadi masukan dari Mas Fahmi ya, silakan ditambahkan ya Mas Fahmi. Biasanya leader itu memberikan sesi one on one atau sering ngajak ngobrol itu kepada membernya yang memang menurut dia performance-nya bagus gitu, so dia kompeten. Sedangkan yang lainnya tuh ya kalau seingetnya aja lah diajak ngobrol atau bahkan sama sekali kecuali ada tugas gitu ya. Nah, treatment seperti itu, memberikan kesempatan untuk mendengarkan input dari karyawan itu tidak hanya dilihat dari kompetensi, tapi semua member harus mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Walaupun mungkin secara intensitas ya nggak harus minggu sekali juga ya, bisa mungkin quarterly atau semesterly. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu membangunnya juga adalah biasanya kan manajemen ini juga adalah pernah nanya kayak apa sih yang dimauin sama karyawan, bagaimana temperatur cek di lapangan. Nah, tapi ketika karyawan sudah memberikan input dan tidak ada immediate action dari manajemen atau dari leadership, mereka juga ujung-ujungnya jadi momennya adalah ketika ada aspirasi dari karyawan, apalagi aspirasinya dalam majority dari karyawan mengaspirasikan hal tersebut, manajemen harus memberikan respon. Nah, respon yang dimaksud bukan berarti harus action yang diimplementasi ya. Misalnya review gaji harus semua jadi di review gaji, kan nggak begitu gitu. Atau pengen hybrid working, tiba-tiba kita latah jadi hybrid working, tapi kalaupun tidak bisa direalisasikan, manajemen secara terbuka bisa di general meeting atau mungkin di event bookber atau di town hall gitu, bilang kita udah menerima aspirasi teman-teman semua, terima kasih gitu ya, tapi belum kita bisa realisasikan karena ABC. Gitu. Nah, itu akan lebih apa ya, mereka merasa bahwa oh, catatan kita dibaca dan dibahas gitu sama manajemen. Itu dari grup 2, mungkin dari Mas Fahmi atau yang lain. Nah, dari grup lain mungkin ada tambahan nggak? Nah, tadi ada tuh 3. Silakan. Tadi ada dari grupnya Mbak Karima ya. Silakan Mbak Karima. Grup 3 ya, grup 3. Perwakilan grup 3 silakan boleh. Iya, dari grup 3 nih Kang. Jadi tadi dari hasil diskusi ya, gimana sih kita bisa mengembrace atau mendevelop dari psychological safety? Pertama kita tentunya harus
melihat yang sudah ada, yang sudah baik itu tetap kita pertahankan karena itu sudah menjadi culture begitu ya. Jadi yang paling mudah pertama kali adalah mengendorse apa yang sudah baik dari culture yang mendukung psychological safety saat ini. Kemudian tadi juga ada diskusi dari Mas Ambong, yaitu kita perlu nih meningkatkan terkait dengan clarity begitu ya dalam komunikasi dari atasan, baik ketika kita defining dari tanggung jawab kita maupun juga terkait dengan ekspektasi, misalnya tas-tas yang diberikan itu seperti apa, supaya ketika kita melakukan pekerjaan, kita melakukan tanggung jawab kita juga merasa safe karena tahu apa nih ekspektasi kita, kemudian following up-nya kalau misalnya ada hal mungkin yang dirasa masih menjadi gray area begitu. Jadi komunikasinya jelas, kemudian proseduralnya juga jelas, gitu sih Kang. Oke, kalau gitu. Thank you dari grup 3. Wah, menarik ya. Tadi kita udah mulai bahas dari mulai definisi sampai gimana actionnya yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi menariknya adalah pandangan di beberapa organisasi itu bisa jadi sama dan juga ada yang beda-beda gitu ya. Psychological safety ini how to build-nya bahkan there's no one size fit all for all, apalagi ngomongin tentang culture gitu ya. Apalagi ngomongin tentang culture bisa jadi beda-beda. Mungkin di sini ada yang di company besar, corporate banget, ada yang di startup, ada yang BUMN gitu ya, ada yang BUMD gitu, beda-beda, dan culture-nya tentu aja beda-beda, dan cara inisiatifnya nge-build-nya tuh bisa jadi beda-beda juga. Nah, di sini kita bisa, aku ngasih dikit aja buat terakhir kita mau apa namanya sebelum ke Q&A. Jadi ada 4 step kurang lebih ya, bukan step sih, ini lebih cara-cara untuk bisa nge-increasing psychological safety di organisasi kita. Yang pertama, communicate courageously gitu ya. Kita harus build bahwa orang tuh bisa berkomunikasi dan harus berani untuk berkomunikasi lewat apapun ya, channelnya, bisa ngomong langsung lewat apa namanya surat gitu ya. Kalau dulu saya sempat buat namanya PO Box gitu ya. PO Box itu memang kotak beneran, taruh di beberapa lantai gitu ya. Kalau ada yang mau ngomong sesuatu ya udah tulis di situ, masukin nanti akan dibaca sama orang-orang HR gitu ya, akan di collect gitu ya. Yang kedua, master the art of listening gitu ya. Jangan cuman komunikasi tapi juga harus listening, dan ini harus semuanya. Kalau ngomongin culture kan berarti semua ya, dari atas sampai bawah gitu. Jangan kita cuman yang bawah juga jangan cuman mendesak orang atasnya harus lebih listening dong, tapi dianya sendiri nggak listening gitu kan. Jadi memang master the art of listening. Nanti gimananya Bu, kita akan bahas mungkin di lain kesempatan gitu ya. Nah, manage your reaction yang ketiga, yaitu reaksinya. Kadang-kadang kita harus stop, jangan langsung bereaksi gitu ya, overreaction gitu ya. Nah, keempat adalah embrace risk and failure, bahwa banyak hal yang memang beresiko dan juga bisa jadi gagal gitu kan. Makanya itu jadikan setiap kegagalan itu jadi pembelajaran gitu, dan harus ada artefaknya gitu ya, dalam tanda kutip artefaknya, bahwa ini gagal berarti kita harus gimana nih gitu ya. Nah, yang kelima adalah design inclusive rituals gitu. Jadi beberapa framework kayak misalkan kalau teman-teman yang tahu kayak Scrum gitu ya, yang di Agile framework itu sebenarnya ngebantu kita embracing failure gitu ya, embracing risk. Jadi ada inclusive ritualsnya, ada rituals yang bisa digunakan sehingga kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan. Itu kurang lebih ya. Nah, itu aja kalau dari saya, dan terima kasih banget teman-teman sudah diskusi gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah saling belajar gitu ya, bukan saya yang ngisi materi gitu. Jadi saling belajar, dan pasti tentu aja teman-teman yang ada di sini itu juga udah punya pengalaman gitu ya, dan kita juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman yang lainnya. Oke. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan membuka membuka koneksi juga, membuka cakrawala kita, knowledge kita tentang psychological safety. Nanti kalau ada yang mau diskusikan, saya serahkan dulu ke Nira. Silakan, Mbak Nira. Oke, terima kasih Kang Idur. Oke, boleh
kita kasih reaction applause untuk Kang Idur hari ini. Mungkin teman-teman yang masih stay di sini juga boleh berikan reaction applause ya, karena saya mau tahu nih kira-kira masih ada berapa orang yang stay sama kita dari pagi sampai siang hari ini. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Tadi aku sudah kirim link Slido untuk Q&A. Sekarang waktunya kita jawab nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya di link Slido ini. Oke, berikut pertanyaannya. Oke, tadi sudah ada beberapa yang masuk nih pertanyaannya. Oh, banyak ya. Banyak. Lumayan. Gitu. Nanti boleh teman-teman yang lain juga boleh jawab ya. Iya, oke, kita diskusi. Oke, ini Kang pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya menghadirkan environment yang safe? Tadi udah dibahas, berarti kan udah kan. Oke, sudah. Ini mungkin tadi pada saat berjalan ya, sudah dibahas bahkan sama teman-teman sendiri. Ini juga udah bagaimana agar parlemen dapat menghadirkan psychological safety gitu ya. Tadi udah juga dibahas juga sama teman-teman semuanya gitu ya. Jadi dibahas sendiri nih. Bagaimana kalau lingkungannya safe dari peers tapi tidak safe dari leader? Berarti ya secara psychological safety-nya belum solid gitu ya. Jadi baru bisa ngomong ke tim sesama aja gitu ya, yang selevel. Maka perlu dibuild yang lebih baik lagi. Lebih baik berarti ketika kita ngomongin culture kan berarti semuanya gitu ya. Saya bisa safe, bisa berani ngomong, men-challenge ide ke siapapun, bahkan ke CEO sekalipun. Tentu aja ini harus bedakan antara men-challenge dengan nggak sopan ya. Maksudnya, wah apa gitu aja nggak bisa. itu salah gitu ya. Jadi caranya juga perlu dibangun, di-create culture-nya. Jadi kalau misalkan gini, kalau ngomong sama CEO misalnya, CEO bisa juga kok ditanyain, di challenge gitu, keputusannya boleh ditanyain, di mana tempatnya, channelnya apa gitu. Nah itu juga perlu di-define gitu ya. Kan nggak mungkin lagi jalan tiba-tiba CEO dicegat, maaf Pak, kayaknya keputusan Bapak salah, kan bisa gitu juga ya. Jadi itu yang what not is psychological safety gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya perlu dibangun lagi, di apa namanya, di embrace lagi ya, terutama kalau level atasnya. Oke, terima kasih Kang Idur. Satu pertanyaan lagi Kang, yang paling bawah, bagaimana cara kita bisa melihat lingkungan kerja yang low psychological safety kalau pekerja bisa dilihat dari sering nggak masuk dan lain sebagainya gitu. Oke, ya mungkin kita bisa lihat simptom ya. Tadi kan ada beberapa tuh sebetulnya symptoms gitu ya. Mungkin contohnya yang paling gampang adalah biasanya there's no lack of improvement di tim. Gak ada orang yang mau punya ide improvement gimana ya supaya kita lebih baik lagi. Atau yang kedua, kebalikannya, ya. Kalau setiap ada ide improvement malah menentang. Udahlah yang kayak gini aja udah oke kok. Nah itu biasanya gitu ya. Itu juga salah satu there is no psychological safety sih sebetulnya situ. Nah, cara yang lain adalah reaksi atau respons terhadap sesuatu yang misalkan kurang bagus di sebuah tim. Misalkan di sebuah tim akan ada kejadian yang sebetulnya membuat tim itu jadi tidak perform atau tidak bagus sebaik secara pekerjaan ataupun secara attitude misalnya gitu. Dan tidak ada orang yang take action untuk itu gitu. Nah, itu ada kemungkinan psychological safety-nya juga low gitu. Teman-teman mungkin ya mengalami lah gitu ya, ada berapa sih yang mengalami di perusahaan, pasti ada gitu. Udahlah nggak usah banyak ngomong nanti juga. Nah kayak gitu ya. Nah itu kalau udah ada kata-kata itu biasanya itu secara psikologi itu nggak safe gitu. Nah kalau pekerja bisa dilihat dari sering nggak masuk nggak, bisa aja ya, bisa jadi ya. Cuman memang perlu diperdalam lagi. Kalau misalkan cuman nggak masuk aja, bisa jadi emang nggak masuk karena sering sakit aja gitu ya. Nah sakitnya ini biasanya juga perlu diketahui. Oh apakah dia secara psikologis sakitnya, psikosomatis gitu ya, atau ya sebetulnya memang ada penyakit yang beneran gitu. Gitu ya kurang lebih. Siap. Terakhir ada yang minta. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Ya, terakhir Kang ada yang minta tips nih Kang di the latest question.
Transparansi learning sudah berjalan, namun terputus sehingga tidak berjalan ke level junior. Efek psychological safety-nya tidak terasa. Tips dari Better. Nah, tadi tipsnya sebetulnya perlu ngebiasain beberapa step tadi, gitu ya. Aku share lagi ya. Nah, ini yang perlu dilakuin. Yang pertama, communicate courageously, gitu ya. Jadi ini harus dibiasain. Ini sesuatu yang, nah ini praktikal sebetulnya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan kita buat atau mau undang Better untuk coba ini kita sebutnya playbook. Nah ini praktikal banget. Jadi communicate courageously misalkan, jangan langsung oh ya udah nggak bagus atau ya udah itu aja gitu ya. Jadi seek different perspective. As a leader ini harus dibiasain nih misalkan. Apalagi ya yang gua kelewat, apalagi ya kira-kira yang kelewat. Jadi walaupun para leader itu kadang-kadang sudah tahu hampir semua jawaban, kadang-kadang kita perlu juga ngomong, gua apa yang gua miss ya gitu ya. What am I missing nih? Gua udah mau begini-begini. Gitu. Ada ide lain nggak gitu? Atau bahkan bilang, gua nggak tahu jawabannya, to be honest gitu. Ada yang tahu nggak gitu? Nah, gitu ya. Terus master the art of listening, listen to understand, jangan listen to response gitu ya. Stay present, fokus dan apalagi gitu. Apalagi gitu ya, lebih. Manage reaction tadi, what stories am I telling myself gitu ya. Challenge aja personal bias kita tuh kadang-kadang ya. Build on ideas, biasanya yes and gitu ya. Jadi jangan buru-buru tapi, nah ini biasanya aku suka nih sama Talin nih biasanya suka jangan ngomong iya tapi, iya tapi itu jadi hilang iyanya gitu. Iya dan gimana? Dan apalagi gitu. Nah, embrace risk and failure. What can we learn? Ketika ada kesalahan, kita salah gini sebenarnya. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita jadikan pembelajaran supaya ke depan lebih baik lagi gitu. Sama desain inclusive rituals gitu ya. Nah ini bisa dicek dibuatin misalkan kalau di Scrum itu ada namanya daily meeting gitu. Di Better juga kita nerapin gitu ya, ada daily meeting setiap orang ngomong gitu ya, punya kesempatan ngomong yang sama gitu ya. Terus juga mengerjakan sesuatu yang itu di luar pekerjaannya gitu ya. Misalkan ada daily wins gitu ya. Teman-teman bisa nanti tanya teman-teman di Betterenko, ada ritual-ritual bahwa oh ya selain pekerjaan lo juga harus maintain personal gitu ya. Nggak harus ya, bisa jadi kesehatan, personal beda-beda. Ada yang baca buku gitu, ada yang menurunin berat badan gitu macam. Dan itu diceritain ke teman-temannya. Nah, itu juga salah satu yang bisa nge-build psychological safety. Kalau lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Idur. Teman-teman juga boleh loh memberikan 3 insight terbaik dari sesi free webinar kita pada hari ini. Linknya sudah saya kirim ke grup chat, jadi teman-teman bisa langsung ditulis aja nih insight apa yang teman-teman dapatkan. Karena dari pagi ya kita sangat interaktif sekali, banyak diskusi banget. Jadi masing-masing dari kita bisa berdiskusi dan bisa saling belajar satu sama lain gitu. Silakan ditulis insight terbaiknya teman-teman. Setelah ini kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi seperti biasa boleh izin saya foto dulu, kita dokumentasi sebentar. Teman-teman kalau masih ada yang possible untuk buka kamera, silakan dibuka kameranya ya. Gitu. Oke. Terima kasih Coach Soma. Ada lagi yang lain? Coba yang paling pertama. Sama paling pertama. Terima kasih. 5 detik 5, 4, 3, 2, 1. Mbak Mawadah nih, mantap. Silakan dibuka Mbak kameranya. Oke, izin saya foto ya. Boleh silakan menghadap ke kamera. 3, 2, 1. Cheers. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, di akhir acara ini ya. Itu cuma bertiga yang bener, mungkin udah pada mau sholat zuhur kali Kang, karena kebetulan ada azan di sini.
Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan ketemu lagi nih, teman-teman. Thank you semuanya. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita masih ada satu kali lagi free webinar ya minggu depan yang akan dibawakan langsung oleh Mas Rifki. Ini teman-teman. Jadi kita akan kumpul lagi hari Sabtu besok di jam 10 pagi segitu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk menghubungi tim Better & Co jika ada hal-hal yang ingin disampaikan di luar free webinar ini. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita bisa berkumpul lagi ya di sesi webinar minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Terima kasih teman-teman.